Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal UI UX Bananivi. Terlebih dahulu, perkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri, In Andriani, Muhammad Satria, Miranda, dan Sri Purwaningsi. Judul produk, Bananivi. Bananivi adalah gabungan dari kata banana, yaitu pisang, dan akhiran ivi, yang sering digunakan untuk menunjukkan proses membuat sesuatu menjadi seperti atau terkait dengan kata dasarnya. Jadi, secara harfiah, bananivi bisa diartikan sebagai membuat seperti pisang atau mengubah menjadi pisang. Meskipun dalam konteks aplikasi penjualan online, istilah ini mungkin lebih mengacu pada sesuatu yang terkait dengan pisang atau menjual produk pisang secara online. Latar belakang masalah. Provinsi Lampung tumbuh subur home industri keripik pisang yang merupakan oleh-oleh khas dari Lampung, terbesar luas di berbagai daerah hingga kota bandar Lampung, serta kabupaten-kabupaten yang ada di Lampung. Camilan keripik pisang dengan berbagai macam rasa serta kemasan sangat cocok dijadikan oleh-oleh atau buah tangan setelah bepergian mengunjungi Lampung. Yang kedua, perkembangan dunia digital saat ini sangatlah pesat. Bahkan kemajuan di setiap tahunnya tidak bisa dihindarkan dari dunia online. Hal ini sangat mempengaruhi semua sektor termasuk dunia usaha dan sektor ekonomi. Salah satunya sektor usaha yang berbasis digital adalah e-commerce. E-commerce menggambarkan proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran barang dan atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Yang ketiga, pengembangan UMKM tersebut pada penjualan online oleh-oleh berbahan dasar pisang dan membuat toko menjadi lebih dikenal dengan cakupan yang luas hingga seluruh Indonesia agar masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk berbelanja ke tempat penjualan offline. Dengan jarak yang begitu jauh dan kurang efisien, dengan adanya aplikasi penjualan online ini, masyarakat bisa memesan menggunakan aplikasi secara online. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Satria. Define problem. Yang pertama ada define, what problem you share. Berdasarkan asumsi kuesioner tersebut, diantaranya yang pertama adanya penumpukan antrian di toko offline. Yang kedua, pengguna takut untuk berkunjung ke toko offline karena harga mahal. Yang ketiga, ada jarak yang cukup jauh dari toko offline. Yang kedua, ada problem, current solution. Solusi yang didapat saat ini, membuat toko online untuk memudahkan pembeli, membuat review toko offline untuk menjaga kepercayaan pengguna. Next. Tujuan. Yang pertama, memudahkan customer untuk membeli produk keripik pisang khas Lampung. Yang kedua, meningkatkan pendapatan toko keripik Kausa. Yang ketiga, menjalankan bisnis secara online. Manfaat. Yang pertama, membantu masyarakat untuk mencari oleh-oleh khas Lampung. Yang kedua, dengan adanya penjualan secara online, dapat menghemat waktu pengguna dan menjangkau cakupan customer yang lebih luas. Yang ketiga, mampu membatasi penumpukan dalam antrian pembelian di toko offline. Next. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan pembuatan aplikasi ini adalah metode design thinking, yakni kerangka kerja proses 5 langkah berulang, yang dapat diterapkan ke semua industri dan organisasi untuk memperkuat inovasi, memecahkan masalah, memperkuat kepemimpinan, dan meningkatkan kreativitas, sambil membantu pengguna lebih memahami kebutuhan klien akhir mereka dan memberikan layanan terbaik dan solusi klien akhir. Next. Pemilihan topik untuk menjadi bahan penelitian dan rancangan produk. Yang pertama, summer inovasi produk pisang. Yang kedua, pengembangan teknologi penyimpanan dan pengemasan. Yang ketiga, analisis pasar dan keberlanjutan.
Yang keempat ada book teknologi dan digitalisasi. Yang kelima ada pengembangan varietas pisang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miranda. Selanjutnya ada empathize. Setelah mendapatkan topik untuk melakukan penelitian dan merancang produk, selanjutnya tim melakukan pencarian data kuantitatif dengan menyebar kuesioner ke calon pengguna. 10 partisipan yang mendapatkan hasil, pengisian kuesioner oleh 5 mahasiswa dan 5 masyarakat umum. 90% hasil dari kuesioner tersebut menunjukkan bahwa responden terbantu dengan adanya aplikasi pemesanan online ini. 10% dari responden menyatakan bahwa tidak perlu adanya aplikasi Bananivi pemesanan online. Next. Selanjutnya ada empathy map. Yang pertama ada think, apakah informasi produk tersedia? Yang kedua, apakah harga yang ditawarkan relatif mahal? Selanjutnya ada do, mencari produk yang ingin dibeli dan membaca deskripsi produk. Selanjutnya ada feel, tertarik dengan diskon yang ada. Yang kedua ada ragu akan kualitas produk. Selanjutnya ada say, apa produk yang ditawarkan ada diskonnya? Apakah setiap pembelian melalui aplikasi ada hambatannya? Next. User journey map. Tahapan sebelum menggunakan aplikasi, aktivitasnya mencari informasi tentang cara meningkatkan penjualan di internet. Mendaftar ke aplikasi lapak kuliner dengan memasukkan informasi pribadi dan informasi bisnisnya. Menambahkan produk dan layanan yang ditawarkan ke aplikasi, mempromosikan bisnis di aplikasi lapak kuliner. Menerima dan mengirim pesanan serta menerima pembayaran kepada pelanggan serta menerima pembayaran dari pelanggan. Next. Selanjutnya ada ideat, perancangan ide menggunakan brainstorming dan sketching berupa wireframe. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Purwaningsih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prototype. Yang pertama, pada tampilan awal terdapat logo Bananivi, lalu kita sign up. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa login terlebih dahulu menggunakan email dan password. Selanjutnya, pada home page, di sini terdapat macam-macam produk yang dijual oleh toko Bananivi ini. Selanjutnya, ada home page order page, yaitu my order. Di sini dapat terlihat produk dan juga harganya. Nah, jika kita ingin memastikan apakah produk kita sudah terjual atau produk kita sudah ada yang beli, dan pembeli bisa mengirim pesan kepada penjual. Yang terakhir pada profil page, yaitu memuat berita tentang profil si pembeli. Peneliti merealisasikan wireframe sketch menjadi user interface menggunakan high fidelity. Next. Testing. Kami telah membagikan atau yang menggunakan aplikasi, kita di testing. Pertanyaannya, saya akan menggunakan sistem ini lagi. Terdapat 5 orang, 2 adalah
masyarakat umum, dan yang 3 adalah mahasiswa. Pertanyaannya, saya akan menggunakan sistem ini lagi. Saya akan merekomendasikan sistem ini kepada orang lain. Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan. Saya bisa menggunakan sendiri sesuai arahan, dan fitur-fitur berjalan dengan semestinya. Rata-rata semuanya menjawab ya, tetapi ada mahasiswa Ajahra yang menjawab tidak pada pertanyaan saya akan merekomendasikan sistem ini kepada orang lain. Dan mahasiswa Atala menjawab tidak pada pertanyaan saya bisa menggunakannya sendiri sesuai arahan. Sistem Usability Scale atau SUS mendapatkan final score 92% dan mendapatkan hasil layak untuk desain tersebut divalidasi. Next. Analisis desain karya. Target pengguna, penggemar makanan ringan dan cemilan, penggemar wisata kuliner atau oleh-oleh lokal, pasar berdasarkan usia. Batasan aplikasi, aplikasi hanya menyediakan pembayaran dengan dompet digital, seperti transfer bank atau Dana. Aplikasi terbatas pencariannya, hanya yang disediakan oleh toko. Platform yang digunakan, aplikasi ini dirancang menggunakan Figma sebagai tools untuk mendesain user interface dari aplikasi ini. Adapun platform yang digunakan adalah aplikasi berbasis mobile, Android atau iOS. Next. Cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.